Situasi lonjakan COVID-19 yang semakin tak terkendali membuat pemerintah mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan PPKM darurat ini dimulai sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang dengan sejumlah aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang diperketat. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan di Pulau Jawa dan Bali ada 48 kabupaten kota dengan asesmen situasi pandemi level 4, sedangkan 74 kabupaten kota lainnya masuk kategori level 3. Level 3 artinya ada 50 hingga 150 kasus COVID-19 per 100.000 penduduk, dengan 2 hingga 5 kasus meninggal per 100.000 penduduk. Sedangkan level 4 artinya ada lebih dari 150 kasus COVID-19 per 100.000 penduduk dengan lebih dari 5 kasus meninggal per 100.000 penduduk. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 4 itu sudah tertera, seluruh DKI sudah kena. Gubernur Banten dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kriteria 3, level 3 yaitu Tangerang dan seterusnya, Anda bisa lihat. Dan untuk level 4 yaitu Tangerang Selatan dan Kota Tangerang dan Kota Serang. Gubernur Jawa Barat dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 3. Level 4 juga sudah cukup panjang yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Bekasi dan seterusnya. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3. Yaitu Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Kabupaten Temanggung, dan seterusnya. Dan juga level 4 yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati. Sedangkan untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten yang dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan level 4, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Yogyakarta. Gubernur Jawa Timur dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Situbondo, dan seterusnya. Level 4, yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, dan seterusnya. Untuk Gubernur Bali dan Bupati Wali Kota, untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan seterusnya. PPKM darurat yang berlangsung selama 2 pekan dan mencakup 48 wilayah zona merah di Jawa dan Bali ini memiliki target penurunan angka kasus baru harian di bawah 10.000. Sedangkan kita tahu data terakhir jumlah kasus harian Indonesia masih di atas 21.000. PPKM darurat juga mengatur sejumlah lokasi yang selama ini buka akan ditutup untuk mengurangi kerumunan dan pergerakan warga. Salah satu lokasi yang ditutup adalah mal atau pusat perbelanjaan. Tempat wisata juga ditutup selama masa PPKM darurat, demikian pula dengan fasilitas umum seperti taman dan tempat olahraga. Selain itu, tempat ibadah juga ditutup sementara. Masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di mana pasar dan supermarket diperbolehkan tetap buka hingga pukul 8 malam. Pembatasan lainnya yakni perkantoran sektor non-esensial diminta 100% bekerja dari rumah,
sedangkan sektor esensial diperbolehkan bekerja dari kantor dengan kapasitas 50%. Sektor esensial sendiri mencakup keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor. Merespon keputusan penerapan PPKM darurat oleh pemerintah pusat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya untuk menerapkan kebijakan tersebut. Di DKI siap untuk melaksanakan, kita sudah berkoordinasi terus secara intensif selama beberapa hari terakhir ini. Jadi seluruh jajaran Pemprov, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, semua kita sudah berkoordinasi. Begitu diumumkan, nanti kami akan laksanakan. Selama masa PPKM darurat ini, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, kereta api, maupun bus diharuskan menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan menunjukkan hasil tes bebas COVID-19 baik PCR maupun antigen. Tim Liputan Kompas TV.